Sedulur di mana saja berada, memang sejarah merupakan peninggalan suatu kisah perjalanan kehidupan dari zaman dahulu sampai dikisahkannya batas akhir perjalanan kehidupan. Kini mari kita bahas dan simak kisah sejarah perjalanan yang membuktikan sampai kini masih terkenang di semua insan. Kisah sejarah Syekh Rahmat Suci atau Prabu Kian Santang. Sebelumnya kami minta maaf untuk mengenai gambar yang kami tampilkan. Ini hanya gambar pelampiasan saja. Harap maklum adanya, terima kasih. Prabu Kian Santang atau Raden Sangara atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah putra Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja Raja Pakuan Pajajaran dengan Nyi Subang Larang. Pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang dinikahkan oleh Syekh Kuro Karawang. Dari pernikahan Sri Baduga Maharaja dengan Nyi Subang Larang dikarunia 3 orang anak yaitu Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Rara Santang atau Ibu Sunan Gunung Jati, dan Prabu Kian Santang atau Syekh Rohmat Suci. Pada usia 22 tahun Prabu Kian Santang diangkat menjadi Dalem Bogor kedua yang saat itu bertepatan dengan upacara penyerahan tongkat pusaka kerajaan dan penobatan Prabu Munding Kawati, putra sulung Prabu Susuk Tunggal, menjadi Panglima Besar Pajajaran. Guna mengenang peristiwa sakral penobatan dan penyerahan tongkat pusaka Pajajaran tersebut, maka ditulislah oleh Prabu Susuk Tunggal pada sebuah batu, yang dikenal sampai sekarang dengan nama Batu Tulis Bogor. Peristiwa itu merupakan kejadian paling istimewa di lingkungan Keraton Pajajaran dan dapat diketahui oleh kita semua sebagai pewaris sejarah bangsa khususnya di Pasundan. Prabu Kian Santang merupakan sinatria yang gagah perkasa, tak ada yang bisa mengalahkan kegagahannya. Sejak kecil sampai dewasa yaitu usia 33 tahun, Prabu Kian Santang belum tahu darahnya sendiri dalam arti belum ada yang menandingi kegagahannya dan kesaktiannya di sejagat Pulau Jawa. Sering dia merenung seorang diri. Memikirkan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi kesaktian dirinya. Akhirnya Prabu Kian Santang memohon kepada ayahnya yaitu Prabu Siliwangi, supaya mencarikan seorang lawan yang dapat menandinginya. Sang ayah memanggil para ahli nujum untuk menunjukkan siapa dan di mana ada orang gagah dan sakti yang dapat menandingi Prabu Kian Santang. Namun tak seorang pun yang mampu menunjukkannya. Tiba-tiba datang seorang kakek yang memberitahu bahwa orang yang dapat menandingi kegagahan Prabu Kian Santang itu adalah Sayyidina Ali, yang tinggal jauh di tanah Mekah. Sebetulnya pada waktu itu Sayyidina Ali telah wafat, tetapi kejadian ini dipertemukan secara goib dengan kekuasaan Allah yang Maha Kuasa. Lalu orang tua itu berkata kepada Prabu Kian Santang, "Kalau memang Anda mau bertemu dengan Sayyidina Ali harus melaksanakan 2 syarat. Pertama, harus mujasmedi dulu di ujung kulon. Kedua, nama harus diganti menjadi Galantrang Setra yang artinya Galantrang adalah berani, Setra berarti bersih suci." Setelah Prabu Kian Santang melaksanakan 2 syarat tersebut, maka berangkatlah dia ke Tanah Suci Mekah. Setiba di Tanah Mekah dia bertemu dengan seorang lelaki yang disebut Sayyidina Ali, tetapi Kian Santang tidak mengetahui bahwa laki-laki itu bernama Sayyidina Ali. Prabu Kian Santang yang namanya sudah berganti menjadi Galantrang Setra menanyakan kepada laki-laki itu, "Kenalkah dengan orang yang namanya Sayyidina Ali?" Laki-laki itu menjawab bahwa ia kenal, malah bisa mengantarkannya ke tempat Sayyidina Ali. Sebelum berangkat laki-laki itu menancapkan dulu tongkatnya ke tanah, yang tak diketahui oleh Galantrang Setra. Setelah berjalan beberapa puluh meter, Sayyidina Ali berkata, "Wahai Galantrang Setra, tongkatku ketinggalan di tempat tadi, coba tolong ambilkan dulu."
Semula Galantrang Setra tidak mau, tetapi Sayyidina Ali mengatakan, kalau tidak mau ia tentu tidak akan bertemu dengan Sayyidina Ali. Terpaksalah Galantrang Setra kembali ke tempat bertemu itu, untuk mengambilkan tongkatnya. Setibanya di tempat tongkat yang tertancap, Galantrang Setra mencabut tongkat dengan sebelah tangan, dikira tongkat itu akan dikatakan bahwa keturunnya akan menjadi pengingat mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Dianu di belah kulon. Papaiku dia lacak kisantang. Sabab engkena, turunan dia jadi panggeing kadulur jeng kabatur. Kabatur urut salembur, kadulur anu nyorang sayunan kasakabeh nu rancage di hatena. Engke jaga, mun tengah peting, ti gunung halimun kadenge sora tutunggulan, ta eta tandana, saturunan dia disambat kunu de kawin di lebak cawene. Ulah sina talangke, sabab talaga bakal bedah. Jik gera narindak, tapi ulah ngaliek katukang. Artinya, kalian yang di sebelah barat, carilah oleh kalian kisantang. Sebab, nanti, keturunan kalian yang akan mengingatkan saudara kalian dan orang lain. Ke saudara sedaerah, ke saudara yang datang sependirian dan semua yang baik hatinya. Suatu saat nanti, apabila tengah malam, dari Gunung Halimun terdengar suara minta tolong, nah itu adalah tandanya. Semua keturunan kalian dipanggil oleh yang mau menikah di Lebak Cawene. Jangan sampai berlebihan, sebab nanti telaga akan banjir. Silahkan pergi. Ingat, jangan menoleh ke belakang.
Sedulur di mana saja berada, itulah tadi kisah sejarah Prabu Kian Santang, atau yang kini dikenal Syekh Rohmat Suci, yang sekarang makamnya ada di kota Garut, Jawa Barat. Selamat merenungkan kisah tadi, semoga bermanfaat. Apabila ada ketidakcocokan kisah ini mohon diampura. Salam seduluran, salam Rian Tani Pro. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.